فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di halaman 26. Qala Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu taala, Malikun an Ibnu Syihab an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Jelas apa ini? Syaratnya diringkas, yaitu Imam Ibnu Abi Zamanin meringkas syaratnya. Karena tak mungkin kan Ibnu Abi Zamanin jumpa dengan Imam Malik, karena beliau adalah selevel dari cucu murid dari Abu Dawud As-Sijistani. Anahu akhbarahu anna abahu Ka'ab bin Malik kana yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma nasamatul mu'min tayrun yu'allaqu fi syajaril jannah. Hanyalah roh orang mukmin itu adalah burung yang tergantung di pepohonan surga, hatta yurji'ahullahu ila jasadihi yaumal qiyamah, sampai Allah mengembalikan jasadnya pada hari Allah membangkitkannya. Kalau dalam riwayat ta'laku min syajaratil jannah, ta'laku ay ta'kulu, memakan dari pepohonan surga. Ini menunjukkan di alam kubur orang mukmin juga diberi rezeki untuk memakan dari buah-buahan surga dengan kaifiat terserah Allah Ta'ala. Jelas yang mati syahid lebih baik lagi. Dan telah disebutkan dalam catatan kaki syaratnya itu bahwasanya ini adalah musalsal dengan para fuqaha. Imam Ahmad meriwayatkan dari Syafi'i dari Malik dari Ibnu Syihab, dan seterusnya yang disebutkan di sini dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya. Sanadnya sahih. Kemudian yang berikutnya Malikun an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pertanyaan untuk anak-anak, Abdullah bin Abbas abu siapa? Anak-anak insyaallah tahu. Ibnu Abbas abu siapa? Siapa yang tunjuk jari? Anak-anak yang tunjuk jari selain utusannya. Siapa tadi? Ada anak yang tunjuk jari enggak? Harus tahu. Jangan kalah sama abang-abang. Ibnu Abbas abu siapa? Oh, enggak apa-apa. Iya. Bukan. Sedikit lagi, enggak apa, mencoba bagus, sudah berlatih berani. Lagi, teman yang lain siapa, anak-anak lagi. Siapa yang menjawab tadi atau siapa yang tunjuk jari? Iya, Abdullah bin Abbas Abu Abbas. Oh iya, enggak apa berlatih. Oh iya, anahu qala khasafati syamsu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ah. Matahari pernah mengalami gerhana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dan orang-orang bersama beliau. Summa zakara hadis. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya itu secara lengkap, kaifiyat salat. Wa fihi, dan di dalam hadis itu ada lafaz qalu ya Rasulullah ra'ainaka tanawwalta syai'an fi maqamika hadza. Wahai Rasulullah, kami melihat Anda meraih sesuatu di tempat Anda ini. Summa taka'at, kemudian Anda mundur. Faqala ra'aitul jannah, Nabi mengatakan aku melihat surga. Fatanawwaltu minha unqudan, kemudian aku mengambil darinya, meraih darinya satu tangkai buah-buahan. Falau akhadtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya, seandainya aku benar-benar mengambilnya,
niscaya, yaitu mengambil untuk kuberikan pada kalian, niscaya kalian akan memakan dari tangkai tadi selama dunia masih ada. Masya Allah, berkah seperti apa itu di surga? Sekitar 1 tangkai boleh dimakan sampai dunia habis. Ini keberkahan surga. Menunjukkan apa? Surga memang betul-betul ada. Nabi mampu saja mengambilnya, tetapi sengaja tidak melakukan itu sebagai apa? Ujian keimanan. Iman pada perkara gaib. Apakah umatnya percaya? Tidak. Surga memang betul-betul ada. Wa ra'aitun nar falam ara kal yaumi manzaran qattu. Dan aku melihat neraka, maka belum pernah aku melihat pemandangan yang seperti hari ini sama sekali. Tauhidun nafi qattu. Secara umum dia untuk nafi. Terkadang ada, tapi sangat jarang dia digunakan sebagai apa? Tauhid isbat, tapi sangat jarang. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Ini wajar karena para wanita paling banyak dibanding dengan laki-laki. Dari satu sisi, dari sisi yang lain karena apa? Yang makruh, yaitu apa? Yukthirnal la'nah wa yakfurnal ashir. Banyak mencaci dan mengingkari kebaikan suami. Baik. Wa yatubullahu ala man tab. Allah mengampuni orang yang mau bertaubat. Mengampuni, menerima taubat orang yang mau bertaubat. Hadis ini asalnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa ahlu sunnati yu'minuna bi anna jannata wan nara la yafnayani wa la yamutu ahluha. Dan ahli sunnah beriman bahwasanya surga dan neraka itu tidak akan rusak, dan para penghuninya itu tidak akan mati. Ahlu sendiri dia adalah isim jenis, boleh bermakna jamak. Seperti ahlu sunnah, ini isim jenis, boleh menunjukkan banyak. Tapi secara lafadznya mufrad, makanya boleh didatangkan dengan apa? Jamak mudzakkar salim, ahluna. Baik. Wa ahluha la yamutu ahluha, para penduduknya, para penghuni surga dan neraka tidak mati. Baik. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan mukminin yang disiksa kemudian dimatikan sampai mendapatkan syafaat sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Wa qala azza wa jalla, kecuali kalau ahlul annar alladzina hum ahluha, ahlun nar, yaitu yang memang kafir, ya memang mereka tidak mati dan tidak hidup di dalam neraka itu. Inna dar wa inna dar al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguh negeri akhirat benar-benar itulah kehidupan yang sebenarnya, bukan kehidupan dunia yang merupakan mata ghurur, kesenangan yang menipu. Negeri akhirat ini betul-betul hakiki. Maka didatangkan dengan apa? Al-hayawan. Padahal kita tahu yang namanya khobar itu hukum asalnya adalah apa? Nakirah. Tatkala didatangkan ma'rifah, ini menunjukkan apa? Sebagai hasar, pembatasan kehidupan yang hakiki, yang sempurna hanya di akhirat. Seandainya mereka tahu, yaitu seandainya mereka tahu hakikat ini, misalnya mereka tidak akan bersikap seperti yang mereka perbuat selama ini, yang meremehkan akhirat. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sungguh akhirat adalah benar-benar negeri tempat menetap. Qarar di mana apa? Mustaqar, tempat menetap. Wa qala ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqa. Apapun yang ada di sisi kalian itu akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Wa qala la yadhuquna fihal maut. Mereka di dalam surga tidak akan merasakan kematian. Iya, di akhirat itu kekal. Wa qala raddan 'alal yahud wa takdziban lahum. Dan Allah berfirman untuk membantah orang-orang Yahudi. Ini kalau pertanyaan untuk anak-anak muda enggak ya? Yahudi, kita coba dulu. Yahudi itu keturunan siapa Yahudi? Nah, anak-anak mencoba. Yahudi keturunan siapa? Yahudi keturunan siapa ya? Nabi Yakub. Oh baik, baik. Selesai urusan, alhamdulillah. Oh baik, tamam. Nah kalau yang ini mungkin agak susah. Ini tugasnya abang-abang. Romawi, keturunan siapa Romawi? Rum. Keturunan siapa?
Kalau kita kasih isyarat, jawabannya langsung kena itu. Tapi coba jangan isyarat dulu. Romawi keturunan siapa? Karena memang hubungannya sangat dekat antara Yahudi dan Romawi. Abang-abang siapa yang mau membantu? Gimana kita kasih isyarat tapi orang tak tahu gimana caranya? Enggak apa, biar mudah. Yaitu apa? Susah juga kita bilang. Berarti ini jawabannya untuk anak-anak. Berarti abang-abang tak boleh jawab. Yaitu orang Romawi itu keturunan dari bapaknya Nabi Yakub. Abang-abang tak boleh jawab. Anak-anak yang jawab. Ayahnya Nabi Yakub siapa? Anak-anak. Anak-anak yang menjawab. Ayahnya Nabi Yakub ya. Ayo tamam. Oh, baik. Ayo. Lalu kita lanjutkan sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi dan sebagai pendustaan terhadap mereka fi qaulihim. Kembali ke ayat apa ini? Wa qalu la tamassana illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali pada hari-hari yang berbilang, yaitu bilangan yang sedikit. Qul attaqattum 'inda Allahi ahda. Attaqattum maknanya. Katakan wahai Rasulullah, pertanyaan, apakah kalian telah mengambil perjanjian di sisi Allah untuk apa? Diselamatkan dari neraka setelah beberapa hari itu. Fa ayyuhillahu ahda. Kemudian Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Antaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataukah kalian berbicara atas nama Allah tentang sesuatu yang tidak kalian ketahui? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atun faulai ashabun nar hum fiha khalidun. Akan tetapi keadaannya tidak seperti yang kalian dakwakan. Barang siapa melakukan kesalahan dan kesalahannya itu meliputi dirinya, dijelaskan oleh para mufassirin seorang mukmin tidak mungkin diliputi kesalahan. Pasti tetap ada apa? Kebaikan. Tapi kalau sampai diliputi kesalahan, berarti apa? Seluruh kebaikannya gugur. Makanya mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Berarti Yahudi termasuk di dalam kalangan orang-orang yang kekal. Apa sisi pembahasannya? Kehidupan neraka itu juga kekal untuk orang kafir. Wasayyi'atu hahuna syirik. Ini tafsir kedua. Keburukan yang dimasukkan di sini adalah kesyirikan. Kadzalika qala Ibnu Abbas, demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka mereka itulah penghuni neraka. Penghuni neraka yang betul penghuninya yaitu apa? Orang kafir. Mereka di dalamnya kekal. Jumlah ismiyah fi mahalli apa? Nasbin. Dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Wa qala ahlul iman walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Yaitu ahlul iman berpendapat seperti yang disebutkan dalam Quran ini. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal soleh, as-solihat ini di sini irohnya sebagai apa? Maf'ul bih. Tetapi sebenarnya dia adalah apa? Mansub karena naat dari maf'ul bih yang terhapus. Artinya apa? Wa amilu al-a'mal as-solihat. Tatkala maf'ul bihnya dihapus, man'utnya dihapus, maka naatnya dimajukan. Sehingga posisinya sekarang menjadi maf'ul bih. Padahal sebenarnya bukan demikian. As-solihat isim fa'il di sini sebagai naat dari maf'ul bih yang terhapus. Amilu al-a'mal as-solihat. Sanudkhiluhum jannat. Kami akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, dalam keadaan yaitu apa yang mana sifat surga-surga tadi, sungai-sungai itu mengalir di bawahnya. Kita tahu jumlah yang datang setelah nakirah ini adalah sebagai naat dari jannat itu tadi. Khalidina fiha, mereka dalam keadaan mereka kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Wa'dallahi haqqan, sebagai janji yang benar dari Allah. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Man di sini adalah apa? Istifham ingkari bermakna nafi. La asdaqa minallahi qila, tidak ada yang lebih jujur perkataannya daripada Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan, dan mereka berkata penduduk surga itu, segala pujian bagi Allah. Di sini adalah istighraqiyah li kamalil jins, pujian yang sempurna adalah untuk Allah
yang menghilangkan dari kami kesedihan dan duka cita. Inna rabbaka laghafurun syakur. Sungguh Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Amalan kita sedikit, lemah, penuh kekurangan, penuh cacat, tapi memang Allah Maha baik, mengampuni apa kekurangan yang ada dan mensyukuri amalan yang sedikit tadi. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih, yang mana Dia itulah yang menempatkan kami di negeri kekekalan. Muqamah ini dari apa? Al-iqamah, yaitu tinggal yang lama. Min fadlih, minnya adalah min sababiyah, disebabkan karena kurnianya, bukan karena kehebatan amalan kita. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Di dalam surga itu kami tidak disentuh oleh keletihan. Sebagian mengatakan nasab ini adalah kehausan, tapi wallahu alam keletihan lebih jelas. Dan di dalam surga kami juga tidak tertimpa kelelahan atau kepayahan, lughub. Walladzina kafaru, setelah menyebutkan penduduk surga, sekarang menyebutkan penduduk neraka. Ini dalam balaghah dikatakan apa? Al-istiwa, pasangan. Menyebutkan surga, menyebutkan neraka, menyebutkan ahlul iman, menyebutkan ahlul kufur, dan seterusnya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang kafir mereka akan mendapatkan neraka jahanam. La yuqda alaihim fayamutu, tidaklah mereka itu dibinasakan sehingga mereka mati. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak pula diringankan dari mereka sebagian dari siksaannya. Min di sini adalah apa? Yaitu tabaidiyah, sebagian dari siksaannya, sebagian itu tidak untuk diringankan. Ini orang-orang kafir, Allahul musta'an. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalasi setiap orang yang sangat kufur. Wasan fa'ul lil mubalaghah. Padahal ayat ini terkait dengan apa? Kekufuran orang-orang jahiliyah, yang mana mereka di masa rokok, di masa lapang mereka berbuat syirik, namun di masa syiddah, di masa susah mereka mentauhidkan Allah. Itu tetap dikatakan sebagai kafir. Maka bagaimana dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah fi rafa'i wasyiddah, dalam suasana lapang dan dalam suasana susah? Tentunya kekufuran yang lebih parah lagi. Na'udzubillah. Baik. Waqal makizina fihi abada, mereka tinggal selama-lamanya di dalam kesenangan tadi. Waqal wa ma hum minha bimukhrajin, mereka sama sekali tidak akan dikeluarkan dari surga tadi. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, walau lam yaqulillahu tabaraka wa ta'ala al-khuruja illa fi ayatin wahidah, seandainya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyebutkan kekekalan kecuali di satu ayat saja, lakanat kafiyatan liman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, niscaya ayat tadi sudah cukup untuk orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Satu ayat saja wajib diimani. Bagaimana sementara Allah mengulang-ulang pembahasan itu? Walakin raddada dzalika liyakuna lahu hujjatul balighah. Akan tetapi Allah mengulang-ulang penyebutan tentang ini, tentang apa? Kekalnya orang-orang yang di dalam surga dan orang kafir yang di dalam neraka itu, agar menjadi hujjah, argumentasi yang kuat untuk Allah Ta'ala. Wa hadatsani Ishaq an Ahmad an Ibnu Waqqas. Ana lupa enggak? An Ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad ibnu Bishr qala hadatsana Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil mauti yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat kematian akan didatangkan. Baik. Tidak seperti ucapan Yusuf Qaradawi, kematian adalah sesuatu yang maknawi, gimana akan didatangkan, kemudian apa? Akan disembelih. Ini sekedar kiasan. Kita katakan itu bukan kiasan, itu betul-betul hakiki. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa, mampu merubah sesuatu maknawi menjadi hissi. Fayuqadu al-sirat. Kemudian kematian tadi akan dihentikan di atas sirat. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim apa? Di antara surga dan neraka. Terserah Allah bagaimana kaifiatnya, dan dua-duanya betul.
Fa yuqal, maka dikatakan ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayattali'una ta'ifina wajrin. Yattali'un, ta'nya ditasdid. Ini pembahasan dalam apa? Sharaf, asalnya apa? Yatatali'un. Ataukah apa dari al-halaif ilu, ittala ayat tali'u. Itu berarti apa? Al-halaif ilu. Mana salah yang pertama? Tidak perlu ada tambahan tak, tapi al-halaif ilu, ittala ayat tali'u. Atau siapa yang punya pendapat yang lain? Ataukah wajahnya yang betul adalah apa? Ifta'ala yafta'ilu. Yaitu apa? Ittala'a. Kemudian apa? Taknya dirubah jadi to, kemudian to-nya diidgham. Ya, maksudnya ifta'ala yafta'ilu, betul. Ifta'ala yafta'ilu, itu yang betul. Ittala'a yaftali'u. Maka apa? Para penduduk surga itu asal dari ittala'a yaftali'u itu adalah memanjangkan leher untuk melihat. Jadi bukan sekedar melihat. Dalam keadaan mereka takut dan gentar. Ayakhruju min makanihim alladhi hum fi. Mereka khawatir mereka akan keluar dari tempat mereka yang mereka sudah ada di dalamnya. Sudah senang-senang di surga, tahu-tahu dipanggil, mereka khawatir. Summa yuqal, kemudian dikatakan ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Fayattali'una mustabsyirina farihin. Maka mereka juga menjulurkan leher mereka, melihat-lihat, untuk melihat dalam keadaan mereka bergembira dan bersuka cita. Ayakhruju min makanihim alladhi hum fi. Untuk mereka keluar dari tempat mereka yang ada di dalamnya, yaitu neraka. Setelah disiksa sekian lama, tahu-tahu ada panggilan. Barangkali apa, dapat gerasi atau amnesti atau apa. Ternyata bukan demikian. Allahul musta'an. Fayuqalu lahum, maka ditanyakan kepada mereka, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengenali ini? Qalu na'am. Rabbana, benar wahai Rabb kami, hadzal maut, itu adalah kematian. Fayu'maru bihi fayudbahu 'ala sirat. Maka diperintahkan, mungkin apa? Malaikat yang diperintahkan untuk mengurusi al-maut tadi yang didatangkan dalam bentuk apa? Kambing kibas. Kemudian kambing yaitu kematian tadi disembelih di atas sirat. Summa yuqalu lil fariqaini kilaihima. Kemudian dikatakan kepada kedua kelompok tadi, khuludun fihi fima tajidun la mauta fiha abada. Kekekalanlah, yaitu kalian berada di dalam kekekalan. Atau khulud di sini masdar, tapi maksudnya adalah apa? Yaitu itu jamak taksir. Antum khuludun fima tajidun. Kalian kekal di dalam perkara yang kalian dapati. Tidak ada kematian di dalamnya selama-lamanya. Sanad ini hasan. Tapi telah datang apa dengan riwayat yang sahih dari Imam Ahmad dan lain-lain. Qala hadatsani Abi an Ali bin Abi Dawud an Yahya qala hadatsana Utsman an-Nabi' an Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza adkhala Allahu ahlal jannatil jannah, apabila Allah telah memasukkan penduduk surga ke dalam surga, wa ahlan narin nar, dan penduduk neraka ke dalam neraka, nada munadin, ada penyeru yang berseru. Mungkin salah satu malaikat yang Allah perintahkan, terserah Allah Ta'ala. Ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal, maka tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kalian kekal, maka tidak ada kematian. Wa kullu khalidin fima huwa fi. Mana tidak dapat naskah untuk membandingkan apakah kullu khalidun, setiap orang kekal. Kalau di sini berarti apa? Setiap orang yang kekal berada di dalam keadaan dia, dan dua-duanya mungkin. Ini asalnya dalam riwayat Imam Bukhari. Wa qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa ahlus sunnati yu'minuna bil hafadzah. Ahlus sunnah beriman kepada para malaikat pengawas, alladzina yaktubuna a'malal ibad, yang mereka itu mencatat amalan para hamba. Wa qala azza wa jalla, wa inna 'alaikum lahafidhina kiraman katibin, dan sungguh benar-benar ada para pengawas yang mengawasi kalian, para malaikat yang mulia lagi mencatat. Wa qala
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah orang ini mengucapkan satu perkataan pun, mana nafiyah, minyak adalah taukidun nafi, asalnya apa? Ma yalfidhu qawlan. Tidaklah dia mengucapkan satu perkataan pun kecuali di sisinya ada malaikat pengawasan yang selalu hadir. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa ahlu sunnati yu'minuna bi anna malakal maut yaqbidul anfus. Ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwasanya malaikat maut itu mencabut nyawa-nyawa, mencabut jiwa. Wa qala azza wa jalla, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, kalian akan diwafatkan oleh malakul maut yang ditugaskan untuk mengurusi kalian. Fa idza qabada nafsan mu'minah, kemudian apabila malaikat tadi telah mengambil atau mencabut nyawa yang mukmin, dafa'aha ila malaikatir rahmah, dia akan menyerahkannya kepada para malaikat rahmat. Wa idza qabada nafsan kafirah aw fajirah, dan jika dia mencabut nyawa yang kafir atau yang jahat, dafa'aha ila malaikatil azab, dia akan menyerahkannya kepada malaikatul azab. Wa huwa qauluh, dan inilah makna firman Allah Ta'ala, tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Para utusan kami mewafatkan dia dalam keadaan mereka tidak melengahkannya, tidak terlambat walaupun satu saat pun, dan tidak tergesa-gesa walaupun satu saat pun, walau sesaat pun. Bahaya kok bidunaha. Namun maksudnya apa? Para utusan yang dengan pola jamak ini, mereka mengambilnya min malakul maut, dari malakul maut. Jelas yang mencabut malakul maut, yang lain itu mengurusi setelah itu. Tsumma yas'aduna biha ila Allah. Kemudian mereka membawa nyawa tadi menghadap kepada Allah, kepada Rabb mereka. Kita sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti memang kembalinya pada Allah untuk dilaporkan kembali, dibawa naik. Tapi memang Allah di atas sana, bukan di mana-mana. Wa dzalika qauluh tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Yang demikian itu adalah tafsir firman Allah Ta'ala. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenarnya. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa ahlu sunnati yu'minuna bi anna hadhihi ummah tuftanu fi quburiha. Dan ahlu sunnah beriman bahwasanya umat ini, kita tahu ummah ini mufrad, tapi apa maknanya jamak, dia isim jenis. Tuftan, umat ini atau mereka itu diuji. Tuhtan ayat tuhtabar, diuji. Wa tumtahan, dikubur-kubur mereka. Wa tus'alu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaifa sya'allah. Jadi gitu ya, ini macam keliru harokatnya dari sana. Kaifa maksudnya. Dan mereka akan ditanya tentang Nabi SAW sesuai dengan tata cara yang Allah kehendaki. Wa yusaddiquna bidzalika bila kaif. Dan ahlu sunnah mengimani yang demikian itu tanpa mempertanyakan. Bagaimana ditanya? Padahal ini orangnya sudah mati. Bagaimana didudukkan? Padahal dia dikubur dalam keadaan mungkin apa? Terbaring. Bagaimana dia ditanya sementara dia sudah dicabik-cabik oleh hewan buas dan seterusnya. Ahlu sunnah beriman. Qala Allah azza wa jalla, "Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Termasuk apa? Awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Persinggahan pertama dari persinggahan akhirat apa? Alam kubur. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Semakin besar kezaliman dia, semakin tidak mendapatkan hidayah untuk menjawab. Allahul musta'an. Wa kafirun humudz zalimun. Orang kafir itulah orang zalim yang sebenarnya. Makanya sama sekali tidak mampu menjawab. Orang munafik pun merasa punya ilmu tapi tidak mendapatkan hidayah di alam kubur. Menyatakan ha. Kata para mufassirin maksudnya apa? Berusaha mengingat karena saya tahu jawabannya tapi kenapa tidak? Ada sekarang, merasa ada ilmu. Ada orang kafir sama sekali tidak mampu menjawab. Sebagian mengatakan sama saja munafik dan kafir itu akan mengatakan ha la adri. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah melakukan apapun yang Dia inginkan.
Tafsirnya makna tentang ayat ini kembali kepada apa? Hadis Al-Bara bin Azib. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa ahlus sunnati yu'minuna bi adzabil qabr. Ahlus sunnah beriman kepada adanya azab kubur. Tidak seperti keyakinan Mu'tazilah dan orang-orang Syiah Rafidhah yang dalam masalah ini juga Mu'tazilah. A'adzallahu wa iyyaka min dzalik. Semoga Allah melindungi kami dan dirimu dari yang demikian itu. Qala azza wa jalla, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya orang ini yang berpaling dari peringatan Allah itu akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Menurut sebagian mufassirin maksudnya apa? Yaitu azab kubur. Kubur dihimpitkan kepada dirinya. Selain apa? Kesempitan jiwa waktu masih di dunia. Baik. Penjelasannya ada dalam catatan kaki itu. Wa qala sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Kami akan menyiksa mereka 2 kali. Yaitu menurut sebagian mufassirin apa? Siksaan dari jenis azab di dunia dan siksaan dari jenis azab di alam kubur. Tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang besar, yaitu nanti di hari kiamat. Baik. Wa hadatsani Ahmad bin Mutarrif an Ubaidillah bin Yahya an Abi an Malik an Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Yahudiyatan ja'atha. Ada seorang wanita Yahudiyah yang mendatangi Aisyah tas'al. Dia meminta sesuatu sebagaimana dalam riwayat yang lain minta sedekah dan Aisyah membeli. Itu tidak mengapa sedekah kepada orang kafir yang tidak mendahirkan permusuhan. Baik. Allah tidak menghalangi amal kebajikan kepada orang-orang yang kafir yang tidak menghalangi kaum mukminin dan tidak memerangi kaum mukminin secara zahir. Faqalat laha, kemudian si Yahudiyah ini berkata kepada Aisyah, a'adzakillahu min adzabil qabr. Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Wa dzakara hadis, menyebutkan hadis. Wa fi akhir anna Rasulullah SAW amara an-nasa an yata'awwadzuna billahi min adzabil qabr. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan umat manusia untuk memohon perlindungan. Ta'awwad wazan tafa'al tolak, mencari perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa ahlus sunnati yu'minuna bi anna lin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudha. Ahlus sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. A'tahullahu iyyah, yang Allah berikan kepadanya, telaga di padang mahsyar itu. Man syariba minhu syarbatan lam yatma' ba'daha abada. Barang siapa meminum darinya 1 kali syarbah, yaitu 1 tegukan, dia tidak akan kehausan setelah itu selama-lamanya. Lalu untuk apa? Setelah itu di dalam surga masih minum-minum, bukan karena haus tapi taladzudzan, untuk berlezat-lezat, bukan karena haus, tapi karena ingin menikmatinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Terkadang orang minum itu karena haus, terkadang minum karena berlezat-lezat. Di surga tidak ada lagi kehausan, yang tersisa adalah apa? Kelezatan. Baik. Wa hadatsani Ishaq an Ahmad an Waqqar an Ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Ali bin Mushir an Al-Mukhtar bin Fulful an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina dhuhurina tatkala pada suatu hari Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kami, hatta idza ghafa ighfa'ah, naumah, beliau tertidur sekali. Summa rafa'a ra'sahu mutabassima, kemudian beliau mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah, kami bertanya, apa yang membuat Anda tertawa wahai Rasulullah? Faqala nazalat alayya anifan surah, baru saja turun kepada saya 1 surat. Faqara, kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pertanyaan untuk anak-anak, surat Al-Kautsar ada berapa ayat? Siapa yang lihat ya? Iya, 3. Tapi ini ada bismillah.
Berarti apa? Bismillah tidak termasuk dari Al-Kautsar. Tapi apa? Bismillah ini sebagai apa? Pemisah antar surat. Baik. Nah, ini menjadi dalil sebagian ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Fatihatul Kitab. Namun sebagaimana di dalam apa itu pembahasan surat Al-Kautsar dan surat-surat yang lain, dia diturunkan sebagai apa? Pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain, sebagai apa? Permulaan dan tidak termasuk dari surat tersebut. Jelas? Al-Kautsar kalau terbentuk ijma dia hanya 3 ayat. Berarti Bismillah di sini bukan sebagai apa? Bagian dari Al-Kautsar. Maka demikian pula mestinya di dalam Al-Fatihah dengan dalil-dalil yang banyak. Nabi memulainya dengan apa? Alhamdulillah. Baik. Qul hal tadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami katakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qul fa innahu nahrun wa adanihi rabbi alaihi khairun katsir. Maka sesungguhnya dia adalah sungai yang di dalam surga itu, yang Allah janjikan kepada saya, yang dijanjikan oleh Rabbku kepada saya. Padanya ada kebaikan yang banyak. Memang apa? Surga itu betul-betul hakiki. Makanya Al-Kautsar sesuai namanya Al-Khairul Katsir. Baik. Wa huwa haud, dia juga telaga, yaitu yang di padang mahsyar mendapatkan apa? Aliran sungai Kautsar yang semulanya ada di mana? Surga. Tapi sampai saluran itu sampai ke padang mahsyar. Yaitu alaihi ummati, umatku akan datang kepadanya. Aniyatuhu adadun nujum. Bejana-bejananya itu sebanyak bilangan bintang-bintang. Fayuhtalajul abdu minhum. Kemudian ada hamba yang terusir dari mereka. Fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Saya menyatakan oleh Rabbku, sesungguhnya dia termasuk dari umatku. Fayaqul, maka Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu perkara baru apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Menunjukkan Nabi setelah wafat tidak tahu apa yang diperbuat oleh masing-masing umatnya. Orang yang mati tidak tahu amalan orang yang masih hidup. Nabi pun tidak tahu. Baik. Dan ini menunjukkan orang yang berbuat perkara baru dia akan terhalangi untuk meminum dari telaga. Ini balasan sesuai dengan jenis amalan. Nabi memiliki 2 telaga. Barang siapa meminum telaga itu di dunia, dia akan meminum telaga itu di akhirat. Telaga di dunia adalah sunnah-sunnah beliau. Yang menyelisihi sunnah, masuk kepada bid'ah atau melakukan apa? Kemungkaran besar, maka dikhawatirkan dia akan dihalangi dari minum di telaga yang di padang mahsyar. Apalagi kalau ihdahnya ihdah terbesar, yaitu apa? Berbuat kemurtadan. Hadis tentang ini maklum dia adalah mutawatir. Masuk ke halaman 34. Qala Ibnu Abi Zamani rahimahullah, wa ahlu sunnati yu'minuna bil mizani yaumil qiyamah. Ahlu sunnah beriman kepada adanya timbangan, betul-betul timbangan yang hakiki, memiliki dua apa istilahnya itu, daun timbangan atau 2 mangkok, 2 dacin. Baik, tidak seperti ucapan orang Mu'tazilah bahwasanya apa? Timbangan itu maknawi, maksudnya keadilan. Allah Maha Adil, tetapi timbangan juga betul-betul ada pada hari kiamat. Wa qala azza wa jalla fa amma. Baik, amma di sini apa? Harfu tafsir. Fa di sini adalah fa tafsiliyah, diperinci. Fa amma man taqulat mawazinu. Adapun orang yang timbangan-timbangan kebaikannya itu berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang timbangan-timbangan kebaikannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah. Ummuhu ruju'uhu, kembalinya dia adalah neraka hawiyah itu, yaitu api neraka yang hamiyah, yaitu yang amat panas. Artinya adalah yaitu tempat pengembalian atau tempat pengumpulan. Wa qala wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan atau arti sebagai apa? Nah, yaitu timbangan-timbangan yang adil. Saking adilnya tidak didatangkan dengan apa? Isim fa'il muqsitah, tetapi didatangkan dengan pola masdar lil mubalaghah. Sangat adil timbangan itu. Untuk hari kiamat, pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a. Maka tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi sedikit pun, tidak ada yang dirugikan. Berarti kalau yang
masuk neraka itu adalah hasil kesalahan dia sendiri, padahal Allah sudah memaafkan banyak sekali dan membantu dengan melipat gandakan pahala kebaikan. Allahul musta'an. Masuk ke halaman 36. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa ahlus sunnati yu'minuna bis sirat. Ahlus sunnah beriman bahwasanya sirat itu betul-betul ada. Sirat maknawi di dunia yaitu syariat Allah. Sirat yang hakiki itu nanti di atas apa? Neraka di padang mahsyar itu. Yang sabar, yang kokoh di sini dia akan kokoh di sana. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, dan dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Wa anna an-nasa yamurruna 'alaihi yaumal qiyamah 'ala qadri a'malihim. Dan bahwasanya umat manusia akan lewat di atas sirat tadi pada hari kiamat sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Ya al-jaza' min jinsil amal. Allahul musta'an. Barang siapa di dunia cepat menerima kebenaran, dan kebenaran tidak dari dalil, bukan dengan cara taklid dan khayalan, maka dia akan cepat bergerak di hari kiamat nanti. Yang lambat maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Dan dalil-dalil banyak tentang masalah ini. Sirat mutawatir. Baik, masuk ke halaman berikutnya, halaman 40. Wa hadatsani Ishaq an Ibnu Khalid an Ibnu Waqqas an Ibnu Abi Syaibah qala hadatsani Ibnu Muslim an Dawud an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaan untuk anak-anak. Aisyah ummu anak-anak siapa yang tunjuk jari? Ya? Ummul Mukminin, betul. Jawaban betul. Satu lagi. Jawabannya betul. Tapi kita ingin kuniahnya. Siapa yang jawab? Ya, Ummu Abdillah, betul. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi azza wa jalla yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah Azza wa Jalla, pada hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit. Tanpa perlu disebutkan apa kelengkapannya, tapi makruf yang namanya atof ini menunjukkan antara makruf dengan makruf lain itu terjadi mutabaqah. Berarti takdirnya apa? Tubaddalu samawatu ghairas samawat. Langit yang ini diganti dengan langit yang lain. Aina yaqulun nasu yauma'id, di mana manusia pada hari itu? Sementara manusia boleh jadi sebelumnya di perut bumi. Kalau bumi ditukar di masa penukaran, manusia ada di mana? Ini perkara gaib. Maka Aisyah bertanya pada Nabi, karena Nabi lah yang ditugaskan menerangkan apa yang masih global di dalam Al-Quran. Qala ala sirat, manusia waktu itu dikumpulkan di atas sirat. Kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Yang pasti ini adalah berita yang benar. Asal hadis riwayat Imam Muslim. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa ahlus sunnati yu'minuna bisyafa'ah. Dan ahlus sunnah beriman kepada syafaat. Ini termasuk perkara yang paling terkenal dan hadisnya mutawatir. Menyelisih siapa? Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengingkari syafaat untuk ahlul kabair. Adapun syafaatul umma yang mana Nabi memohonkan syafaat agar Allah segera menyelesaikan urusan, ini orang Mu'tazilah dan Khawarij tidak mengingkarinya. Tapi yang diingkari adalah justru hadis yang mutawatir terkait dengan asy-syafa'ah li ahlil kabair. Dengan perincian yang makruf, dan dalam catatan kaki telah Anda sebutkan banyak pembahasan tentang itu. Kita masuk ke halaman 43. Wa qala azza wa jalla asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yaitu apa? Sebagai pahala, bagian pahala dari qiyamul lailnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rabbmu akan membangkitkan untukmu nanti pada posisi yang terpuji. Baik. Al-khilaf. Kalau dalam riwayat Muslim, maqamul mahmud itu adalah apa? Syafaat untuk mengeluarkan penduduk orang-orang yang di dalam neraka dari kalangan mukminin dari neraka. Yang lain mengatakan dan jumhur mengatakan al-maqamul mahmud adalah apa? Asy-syafaatul ummah itu sendiri, dan ini tidak saling bertentangan. Baik, karena apa? Semuanya bagian dari kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu kaum mukminin juga diberi kesempatan memberikan syafaat sesuai dengan yang Allah Taala tentukan.
Dan telah dinukilkan ijma bahwasanya al-maqamul mahmud adalah didudukkannya Nabi Muhammad SAW di atas apa itu? Di atas arsy. Kalau dari sisi sanadnya dhaif. Ini adalah tafsir Mujahid. Tapi dari jalur siapa? Laits bin Abi Sulaim, beliau adalah lain meriwayatkan dari Mujahid. Tetapi apa? Telah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ar-Risalah bahwasanya hadis yang lemah dengan kelemahan yang ringan itu mungkin untuk terangkat dengan apa? Dengan adanya ijma atau dengan hadis yang lain. Dan penunjukan ijma banyak sekali bahwasanya memang apa? Termasuk al-maqamul mahmud adalah Nabi Muhammad SAW didudukkan di atas arsy. Kita tidak mengatakan Allah duduk, tapi Nabi Muhammad yang didudukkan. Ini dinukilkan ijma oleh Imam Ibnu Jarir, Imam Ahmad dan lain-lain. Dan itu bukan mustahil, terserah Allah. Bagaimana dia memuliakan nabinya, itu terserah dia. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa ahlus sunnati yuqinuna bi anna Allah azza wa jalla yudkhilu nasan lil jannah min ahli tauhid. Dan ahlus sunnah beriman bahwasanya Allah azza wa jalla akan memasukkan sekelompok orang ke dalam surga dari kalangan ahli tauhid ba'dama masadhumun nar, setelah mereka itu disentuh oleh api neraka, bukan sekedar puntung rokok. Puntung rokok aja orang tak kuat, gimana dengan api neraka? Na'udzubillah. Bi rahmatih, tentunya jar-majrur di sini bukan kembali, bukan muta'alliq kepada fi'il terdekat. Ini dipahami dari sisi apa tentunya? Makna. Berarti jar-majrur muta'alliq bi apa? Bi fi'il yang mana itu? Yudkhilu, yaitu dengan rahmatnya Allah akan memasukkan sekelompok orang dari ahli tauhid untuk ke dalam surga. Tabaraka wa ta'ala ismuh, maha penuh berkah dan maha tinggi namanya itu. Wa bi syafa'atis syafi'in, dan dengan syafaat para pemberi syafaat. Wa qala azza wa jalla, rubama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Rubama ini seringkali kalau dalam nahwu sebagai apa? Litaklil, yaitu terkadang. Terkadang orang-orang kafir mereka berkeinginan seandainya dahulunya itu waktu di dunia mereka adalah kaum muslimin. Apa maksudnya? Yaitu di hari kiamat tatkala disiksa di dalam neraka dan mereka melihat kaum mukminin dikeluarkan dari neraka karena tauhid mereka, maka mereka berkeinginan, tapi karena sibuk dengan siksaan, maka keinginan itu hanya muncul terkadang saja. Ini menurut sebagian mufassirin, rubama kan litaklil, terkadang. Bukan karena tidak ingin, tapi karena sibuk disiksa sampai-sampai sudah tidak ingat apa-apa. Tapi setiap kali ada kesempatan mengingat, mereka berkeinginan seandainya mereka waktu di dunia adalah kaum muslimin. Setelah melihat syafaat yang didapatkan oleh kaum mukminin yang semula di dalam neraka, maka kita bersyukur, kita ditakdirkan sebagai kaum muslimin. Pandai-pandai bersyukur kepada orang tua kita atau siapa yang mengislamkan kita, tinggal kita perbaiki. Setelah Islam kemudian apa? Setia dengan sunnah. Baik, berapa banyak orang yang lebih pandai dari kita namun ternyata kafir, seperti Einstein atau siapa saja itu. Orang-orang itu bukan hanya kafir kepada Allah, tapi kafir pada orang tua. Siapa itu? Charles Robert Darwin. Enggak ingat bapaknya, yaitu Nabi Adam. Membayangkan bapaknya orang lain, makhluk lain. Na'udzubillah. Baik, kita dapat hidayah sebagai orang muslim, ada harapan besar untuk apa? Kalaupun dalam neraka, na'udzubillah, kita akan diizinkan untuk keluar lagi. Baik, kelanjutannya hari subuh insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.